Halo Kak Dani. Halo, siap. Oke, kita sambil nunggu narasumber yang lain ya. Ada Kak Nadia sama Kak Pinan. Ya. Suaraku kedengeran kan, Dek? Bilang bilang. Oke. Oke. Sore. Halo. Ini Kak Dani ya? Kak Nadia. Sebentar. Oke, Kak Dani sama Kak Dani join ya. Kita masih nunggu Kak Nadia. Mungkin untuk mengawali dulu, aku mulai dulu aja sambil nunggu Kak Nadia join. Halo, selamat sore semuanya. Selamat bergabung di KKL Sharing episode keempat. Pada kesempatan kali ini kita akan ngomongin tentang sekolah kedinasan dan di sini sudah ada dua narasumber kita dan mungkin aku bakal selain buat narasumber memperkenalkan diri ya. Di sini ada Kak Dani sama Kak Pinan. Boleh mungkin Kak Dani memperkenalkan dirinya dulu. Oh, oke. Selamat sore semuanya. Namaku Sebastianus Dani Ganesa. Panggilannya Dani dari angkatan 2018. Aku sekarang kuliah di Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia Yogyakarta. Sekarang lagi tingkat 4, tingkat akhir. Oke, halo Kak Dani dan mungkin lanjut oleh Kak Pinan. Boleh memperkenalkan diri. Kayaknya lagi terputus ya Kak. Ya, Oke, kalau itu mungkin disambung sama Kak Dani dulu ya. Kak Dani gimana nih Kak? Sekarang memang masih sibuk-sibuk kuliah ya? lagi sibuk tugas akhir sih. Lagi Oh, sibuk. biar Eh, cepat lulus. oh iya benar sih. Kalau eh, Kak Dani ini berarti udah tahun keempat ya tadi saya di Ya, Jogja. tahun keempat. Mm-mm. Hmm, kalau sekarang nih apa kuliahnya tuh online di situ atau gimana sih? Karena Atau aku lagi ngerjain tugas akhir, dan tugas akhirku tuh di laboratorium. Jadi kalau aku sendiri bisa offline. oh, jadi tergantung gitu ya. Emang sekarang lagi offline. Ya, Jadi kan saya lagi di Jogja juga ya. ya, posisiku lagi di Jogja. Oke. Kalau dulu motivasinya masuk ke sana itu apa sih? Gimana gimana? Putus-putus, sorry. Motivasi atau kok bisa akhirnya pengen ke politeknik di teknologi nuklir gitu ya. Oh, dulu tuh waktu aku SMA, aku tuh ngeliat kayak nuklir ini masih jarang banget yang didalami, apalagi di Indonesia kan. Jadi aku melihat Hmm. ada gede, di mana juga potensi nuklir di Indonesia itu juga gede, tapi masih di negara ini masih kurang dimanfaatin benar-benar. Jadi aku pengen coba belajar teknologi nuklir lebih dalam lagi, biar bisa ngembangin nuklir yang ada di Indonesia. Wih, mulia banget ya berarti emang tujuannya pengen ikut satu kembali nuklir di Indonesia ya. Iya, Wih, keren. Kalau boleh tuh jadi tentang nuklir terus akhirnya tuh kalau tentang nuklir gitu terus akhirnya apa ya? oh, kalau aku tugas akhirnya itu tentang fraksionasi biomasa sabut kelapa menggunakan radiasi gamma, gitu kira-kira. Kayaknya ribet ya aku apa sih? Berarti kayak ah ini kalau udah dalam
Kalau Ya. termotivasi itu apa kalau keluarga apa ada latar belakang sekolah kedinasan? Nggak ada ya? Emang dulu Nggak ada, pengen pengen kemauanku sendiri aja. oh, oke oke. Kalau dulu masuk ke sana itu jalur tesnya apa sih? Atau kalau daftar itu masuknya daftarnya gimana? Dulu aku ikutnya yang pendaftaran lewat jalur tes. Itu nanti uh, aku cuma ikut uh, tes tertulis aja, terus habis itu nunggu pengumuman aja dari Hmm, kampusnya. berarti ikutnya tes tertulis dan kalau dulu itu cuman daftar di Politeknik Teknologi Nuklir atau juga di PTN atau di PTS lain sih? Kalau aku dulu daftarnya di PTN, di Teknik Nuklir UGM juga, tapi terima terus aku nyoba di Politeknik ini. Oh, jadi awalnya emang mau masuk UGM dulu ya? Emang karena nggak terima Uh, terus juga di ya, ah, dan kalau eh, mau daftar ke sana tuh apa-apa aja sih yang harus dipersiapin? Mungkin kalau di PTS ini ada yang daftar juga mau ke Politeknik Teknologi Nuklir. uh, 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 kayaknya sih waktu aku pendaftaran dulu sama pendaftaran yang untuk mahasiswa yang baru yang sekarang itu beda. Kalau kalau yang dulu itu ada jalur prestasi sama jalur tes. Itu yang untuk jalur prestasi cuma ngumpulin nilai-nilai sama sertifikat, terus ada sama yang jalur prestasi apa itu yang olahraga itu juga bisa. Terus uh, yang jalur tes kayak yang aku sebutin tadi. Sedangkan untuk yang sekarang itu kayaknya udah nggak ada jalur prestasi atau jalur tes. Jadi semuanya ada tesnya sendiri dari tes tertulis sama tes bakat kalau nggak salah. Oh, berarti tesnya macam-macam juga ya buat masuk. Sama kayaknya ada tes wawancara juga. Ah, berarti kalau materi-materi tesnya itu apa sih? Kalau itu materi-materi SMA gitu biasa? Ya kalau aku dulu materi matematika, fisika, kimia yang yang diajarin di SMA sih. Kalau di Yang ya, yang ada juga buat tentang nuklir gitu ya. ya ada beberapa sedikit yang Ah, kalau persiapan eh, tes kalau tes fisik itu ada nggak sih buat masuk ke sana atau cuma kalau tesnya wawancara? uh, di tempatku tes fisik kayak lari, kayak ketahanan tubuh gitu nggak ada. Cuma aku ada kayak tes kesehatan buat tes buta warna sama tes narkoba. Oh, jadi itu ngambil hasil cek kesehatan juga ya. Ya, nanti aku dulu ceknya di rumah sakit Oh, tesnya. kalau tentang tes-tesnya misal tadi kan kalian sempat nyentuhin juga tentang tes wawancara. Itu kira-kira apa sih tes wawancara yang ditekanin itu apa? Atau mungkin Pak Deni bisa cerita sedikit pengalamannya dulu waktu daftar ke Politeknik Teknologi Nuklir. Oh, sorry yang tes wawancara itu buat yang pendaftaran yang sekarang. Kalau aku Oh, dulu nggak ada tes wawancara. dulu nggak ada ya? Oh, kalau pengalamannya dulu daftar itu gimana? Gimana? Bisa diulangi? Pengalaman daftar kalau misal ada kesulitan di mana atau mungkin ada hal-hal yang perlu diperhatiin kalau misal nanti ada KKL sana juga. Kalau dari pengalamanku sih nggak ada yang kesulitan, tapi kalau dari beberapa temanku itu ada yang kesulitan di apa namanya syarat administratifnya. Kayak ya itu kayak tesnya buta warna sama narkoba itu jangan sampai lupa sih. Saya Oh banyak jadi banyak kasus kayak kelupaan itu. oh, oke. Jadi kalau nggak lolos tes perjalanan itu bisa nanti bisa pertimbangan buat lolos ke universitasnya ya. Ya kalau
kalau nggak lolos tes administratifnya ya kemungkinan besar nggak bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Oh, oke oke. Thank you Kak Denny. Dan mungkin Kak Pina udah berhasil gabung lagi ya Kak Pina? Oke. Selamat sore, sorry jaringannya jelek. Oke, thank you Kak Pina udah join. Mungkin sebelum Kak Pina boleh perkenalan dulu ke teman-teman yang udah join di live kita sore hari ini. Oke, selamat sore semua. Kenalin, nama aku Basilius Agung Minandito, bisa dipanggil Pinan. Sekarang aku ini lagi sebenarnya sekolah di Bandung, atau sekarang namanya udah berubah per bulan lalu jadi Poltekpar NHI Bandung. Nah, di Poltekpar NHI Bandung ini aku ambil major di event management, itu D4. Sekarang semester 8 terakhir. Iya. Oh, berarti sama ya? Masih tugas akhir juga ya? Iya, sama. Jadi kesibukannya sekarang memang lagi tugas akhir. Oke, kalau dulu kepinan itu motivasi atau alasannya pengen masuk ke NHI Bandung itu apa sih? Kalau motivasinya dulu tuh sebenarnya nggak tahu ada STP NHI Bandung, karena pertamanya tuh sebenarnya pengennya nyari kuliah apa yang gampang ya kira-kira. Jadi nyari-nyari tuh ada ketemu kuliah yang gampang ya, ada nih kuliah event, nyari-nyari sekolahnya ada di STP NHI Bandung, makanya daftar situ akhirnya. Oke, berarti emang lagi cari-cari gitu kan. Iya. Dan kalau pengalamannya dulu waktu daftar itu jalur masuknya apa sih? Kenapa? Sorry. Jalur masuk buat ke NHI Bandung itu apa sih? Kalau zaman aku dulu tuh ada 2 jalur. Jadi jalur tes masuk bersama, ada yang tes masuk mandiri. Jadi sebelumnya sedikit menjelasin tentang STP sendiri. STP itu di Indonesia tuh ada 5 yang di bawah Kementerian Pariwisata. Satunya STP Bandung. Nah, untuk yang bersama itu berarti nanti tesnya seluruh bareng-bareng seluruh STP di Indonesia. Kalau yang mandiri itu cuman STP NHI Bandung aja. Aku kemarin tes yang mandiri. Berarti kalau mandiri cuma yang gitu ya. Iya. Kalau tesnya itu mengikuti apa aja sih? Tes tertulis atau Oke, kalau tesnya itu ada 4 tahapan kalau nggak salah. Yang pertama itu tes psikologis, yang kedua itu tes bahasa Inggris, yang ketiga tes wawancara, yang keempat tes kesehatan. Gitu. Oke. Kalau alasan sendiri Kak Minan milih buat prodi di event management itu apa sih? Ada alasan sendiri? Untuk kenapa pilih event management itu gara-gara waktu di Loyola dulu kan kayak terakhir-terakhir tuh masih bingung tuh milih pengen kuliah di mana, terus kayak kontemplasi gitu kan, kira-kira apa yang bikin yang aku dapat di Loyola. Nah, ternyata waktu di Loyola tuh aku sering banyak event gitu kan, sering banyak panitia. Nah, carilah makanya nyari kuliah yang event management gitu. Oh, jadi tertarik karena di Loyola juga punya event-event gitu, jadi pengen dalami lebih lagi. Betul. Oke. Kalau pengalamannya diri dulu Kak Nanda ikut tes tadi kan ada 4 itu ya? Ada pengalaman kayak kesulitan atau apa sih yang perlu dipersiapin buat masuk ke sana? Kalau masuk, kalau yang zaman aku kan emang karena offline jadi datang ya. Cuman kalau zaman sekarang kan jadi lebih banyak online-nya. Nah, kalau yang zaman aku yang harus disiapin tuh sebenarnya kayak lebih ke wawancaranya sih. Jadi di wawancara itu banyak yang menentukan. Pertama kan yang kesulitan pertama itu mungkin ini bisa kesulitan, bisa kemudian tergantung orangnya. Itu wawancaranya kan bahasa Inggris, makanya harus banyak-banyak pintar-pintar bahasa Inggris. Terus wawancaranya tuh kayak wawancara beneran gitu loh, yang formal. Jadi kayak harus menerapkan lah sopan santun dan segala macam gitu-gitu sih. Oh, jadi attitude-nya juga dan karena bahasa Inggris itu Iya. satu hal yang. Oh, kalau bahasa Inggris itu berarti tes tertulis atau kayak ngumpulin kayak IELTS, TOEFL gitu sih? Enggak sih, kalau IELTS, TOEFL enggak. Cuman waktu yang tes bahasa Inggris yang tertulis itu ya kurang lebih mirip kayak TOEFL, cuman bukan TOEFL.
Berarti kalau tes fisik itu nggak ada ya? Jadi kita ada tes psikologi. Kalau fisik nggak ada, cuman kita ada tes kesehatan kayak Dani tadi, jadi tes eh, kesehatannya terus narkoba gitu segala macam sih. Kalau fisiknya nggak ada kita. Kalau kira-kira dari eh, pertanyaan tes wawancara itu apa aja sih yang ditanyain kayak alasan aslinya kah atau mungkin kenapa kita tertarik itu sih Betul. pertanyaan-pertanyaan Kalau wawancara itu sebenarnya ya kayak tes wawancara in general. Yang pertama kenapa pengen masuk sini, apa motivasinya, kayak wawancara masuk LC kayak waktu itu sih kurang lebih. Nah, cuman ada tambahan. Jadi di akhir tuh biasanya banyak pertanyaan-pertanyaan tentang pariwisata, kurang kayak pertanyaan singkat in general aja sih tentang pariwisata, kayak terutama lebih ke pariwisata di daerah di mana kita aslinya gitu. jadi juga harus punya wawasan tentang pariwisata di Semarang gitu ya. Iya, betul. Dan kalau tadi kan ada 4 tes gitu ya, itu tiap tesnya ada sistem gugur atau dari semua itu dinilai dulu baru diputusin di akhir gitu siapa Nah, yang lolos siapa yang kalau misalnya waktu zaman aku itu kayak gitu, jadi semua dulu baru keputusannya di akhir. Cuman dengar-dengar kalau nggak salah yang sekarang itu bertahap. Jadi kalau misalnya tes pertama lulus naik, cuman kalau misalnya tes pertama nggak lulus ya nggak lanjut gitu sih, katanya sih gitu. oke oke. Dan selama berkuliah ini kan berarti udah 4 tahun ya Kak Dani Iya. sama Kak Pina itu apa aja sih yang udah dipelajari atau mungkin bisa share singkat apa-apa aja yang dipelajari di masing-masing, mungkin bisa dimulai dari Kak Dani dulu. Kalau aku berhubung prodinya tek- teknokimia nuklir, jadi aku belajar ke teknik kimiaannya, lalu juga belajar kenuklirannya. Kalau ke teknik kimiaannya sih kayak kurang lebih sama, mirip-mirip kayak teknik kimia yang di univ-univ biasanya. Tapi kalau aku uh, cenderungnya itu ke teknik kimiaan yang ada itu dikaitkan sama bidang-bidang nukliranya gitu. Jadi lebih aplikatif sih kalau perkuliahan. Oh, oke oke. Kalau dari Kak Pina nih gimana nih? Nah, kalau misalnya aku jelaskan kan belajar event. Nah, ya sebenarnya emang sesimpel itu sih. Jadi kita cuman kuliah itu belajar tentang event. Jadi kita tetap dapat kuliah-kuliah umum kayak bahasa Inggris, agama gitu-gitu masih dapat. Cuman kita ya fokus kayak belajar tentang event aja udah. Lagi pula kita kan D4, jadi kayak kita lebih banyak prakteknya sih daripada belajar teori sih. Oh, oke oke. Dan kalau perkuliahan di PTN itu berarti 4 tahun ya masing-masing kan Kak Pina sama Kak Dani ini udah satu. D4 ya, 4 tahun. Kalau tantangannya masing-masing itu apa sih? Kalau dari Kak Dani sama Kak Wina sendiri selama kuliah di 4 tahun ini, terutama berarti kan Kalau ngalamin offline sama ngalamin online ya. Nah itu ada ya mungkin tantangan. dari aku sendiri sih tantangannya mungkin di Politeknik karena aku itu statusnya diploma 4 itu lebih capek sih soalnya aku sama Pinan ini kayaknya lebih banyak prakteknya daripada teorinya. Jadi agak nguras tenaga terus agak capek. Justru waktu ketika ada kita kita ganti perkuliahan ke online itu justru akunya sendiri kesulitan soalnya aku yang biasanya banyak kok tiba-tiba dibagi Jadi adaptasi lagi ya kalau online itu malah lebih susah. Kalau Kak Pina ini gimana tantangannya waktu kuliah? Sama-sama. Jadi kayak kalau offline itu tantangannya capek pertama. Soalnya yang jelas kalau event itu kan nggak kayak eh, pekerjaan pada umumnya. Jadi kalau event itu nggak ada jam pastinya. Jadi bisa jam 10 kita berangkat, jam 4 pagi kita baru pulang. Kayak gitu sering. Nah,
sedangkan kalau online sendiri kan jadi kayak jadi teratur gitu kan ya, lebih banyak teori kita. Jadi jarang dapat praktek. Kalau dapat event pun event online. Jadi kayak susah nyamain jadwalnya gitu. Kadang kayak bangun tiba-tiba kesiangan. Terus ngumpulin tugas, biasanya ngumpulin ke kampus ini submit online lupa pencet submit gitu-gitu sih paling. Oke, jadi beda-beda tantangannya di online sama di offline. Hmm. Ngomong ini Kak Nanda udah gabung ya? Halo Kak Nanda. Halo, maaf ya teman-teman telat. Tadi ada sedikit kerjaan baru pulang kerja di sini, soalnya baru jam pulang kerja setengah 6. Kan selisih 2 jam di sini. Oke, nggak apa-apa Kak Nanda. Oh, berarti ini Kak Nanda mungkin boleh perkenalan dulu ke teman-teman yang udah gabung di live. Oh ya, izin teman-teman, perkenalin namaku Ignatius Hendisto Ferry Fernanda, biasa dipanggil Nanda. Lulus tahun 2018 bareng kakak Kak Pinan sama Kak Dani ini. Terus sekarang aku ada di Timika, Papua. Oh, oke. Berarti sekarang bukannya lagi kerja ya di Timika. Iya, Oke, kalau kalau boleh tahu kerja ya di bagian apa dan mungkin ngapain aja sih? Eh, kebetulan aku kerja di Bea Cukai di seksi penindakan dan penyidikan di KPB BCTMPC Timika sekarang. Itu tuh kerjaannya sebenarnya kita fokusnya hampir 90% itu mengawasi ekspor impornya Freeport. Jadi uh, untuk barang keluar masuknya Freeport itu kita yang ngawasin, mulai dari kita ngecekin barang itu sesuai atau enggak, terus apakah memenuhi ketentuan untuk diimpor dan diekspornya gitu. Kebanyakan sih itu, cuman 2 tahun terakhir ini kita mulai fokus buat mendorong UMKM biar bisa ekspor barang-barang hasil produk di Papua, misal kayak kerajinan, pinang, ikan, dan lain-lain kayak gitu sih. Menarik ya. Berarti karena ini udah kerja di Timika. Kalau boleh tahu udah berapa lama? Eh, Kebetulan aku udah kerja hampir 2,5 tahun ya. Oh, oke. Berarti kalau yang di PKN STAN itu udah lulus atau gimana? Sudah lulus, jadi kebetulan aku kuliah di PKN STAN itu cuma 1 tahun. Waktu zaman gue itu ada D1, jadi ada diploma 1 dan itu kuliahnya cuma 1 tahun begitu. Di 1 tahun kuliah langsung kerja. Oh, oke. Dan mungkin kalau motivasinya sendiri dulu masuk ke STAN itu apa sih? Yang kan sekarang juga kerja di Bea Cukai. Apa emang ini pekerjaan impian? Ada. Justru kalau motivasi mungkin agak lucu ya. Jadi tuh dulu nonton Customer Rotation, kalau teman-teman tahu yang ada di net itu. Dulu kan ada di Net TV itu ada program namanya Custom Protection ya. Pertama sih iseng dari situ sih, wih kayak menarik juga ya tentang bea cukai. Dulu buta buta banget lah tentang bea cukai, terus lihat-lihat mulai menarik, wah kayaknya asik juga, seru juga gitu. Nah, dan buat info temen-temen, aku dapet di Papua di Timika Freeport ini pun nggak tahu juga, karena kan kita sekolah ditempatkannya itu di seluruh Indonesia. Jadi istilahnya beruntung lah saat dapat di sini itu begitu. Oke, berarti enak juga ya sekolah di kerja di sana di Timika. Macam itu berarti menemani. Iya. Eh, Gimana Sen? Maaf mungkin agak putus-putus di sini. Milih prodinya itu emang berarti karena nonton dari net tadi dan tertarik gitu ya buat tentang bea cukai dan pengen mendalami. Iya sih, pertama pasti tertarik, terus biar Oke, kayaknya Kak Nanda ini lagi terputus dan halo.
mungkin bisa kita coba dulu sebentar ya. Oke, karena ada ekonomi nanti kita invite lagi. Dan di sini bisa ada Kak Dani sama Kak Vina ya. Eh, Mungkin kalau aku mau tanya lebih lanjut lagi kalau tentang buat Kak Dani nih. Kalau di kalau di Politeknik Nuklir itu ada ikatan dinasnya nggak sih setelah kita sekolah kan ini udah semester akhir. Nah, nanti kalau lulus itu apakah ada ikatan dinas kerja di kementerian gitu atau gimana ada penetapan kerjanya? Kalau di tempatku ini nggak ada ikatan kerjanya, tapi selama aku kuliah itu kan di bawah naungan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Nah itu aku tuh kayak dibantu banyak banget sama BRIN, kayak dibantu subsidi uang kuliah, uang SPP dan lain-lain. Terus juga banyak 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 kesempatan untuk penelitian atau di BRIN-nya sih. Tapi untuk kerja pribadi, Dan karena Dani udah ketemu lagi ya. maaf ya sinyalnya busuk, saya orang pedalaman. Dan mungkin oh ya kalau tentang stan itu dulu kan ada daftarnya itu apa-apa aja sih yang perlu disiapin atau jalur tesnya juga itu dulu lewat jalur Jadi ini kalau STAN itu kebetulan udah buka pendaftaran sampai akhir April. Jadi kalau teman-teman mau daftar bisa diakses lewat www.pknstan.ac.id, atau kalian bisa lihat di IG PKN Standar. Lah itu hal yang perlu disiapin itu pertama ya sama kayak yang lain lah, teman-teman kita pasti harus belajar lah. Belajarnya itu sih kalau perlu kita harus bener-bener latihan dari latihan-latihan soal yang ada di buku, karena banyak soal itu yang tricky. Jadi istilahnya bisa dibilang soal itu hafalan lah. Dengan kita baca soal itu kita udah tahu itu jawabannya apa. Jadi kebanyakan kayak gitu. Terus kalau untuk bea cukai itu ada tes fisiknya. Tes fisiknya hampir sama kayak kalau kita daftar di polisi atau tentara gitulah, cuman nggak seberat itu. Cuma ada lari, push up, sit up, terus shuttle kayak gitu kayak gitu. Mungkin kalau belajar sih ya pasti teman-teman bisa belajar dari buku-buku yang ada di Gramedia yang dijual di sana, lebih kayak gitu sih. Dan sekedar info aja, sekarang itu PKN STAN cuma buka D4 ya, D4, dan itu sedikit banget kuotanya, kalau nggak salah cuma 200 untuk seluruh Indonesia. Jadi ya teman-teman harus lebih semangat lagi ya. jadi ketemu aja sekarang di stand dan dengan tesnya tadi ada tes tertulis sama tes fisik harus disiapin banget itu ya dua-dua. Iya, di tes tertulisnya itu ada 3 tahap. Yang pertama SKD, TPI, dan sekarang ditambah ada tes psikologi. Oke, berarti kalau di 3 tahap itu nanti kalau rasanya diakumulasi atau ada sistem Maaf, gimana? itu kan berarti tes tertulisnya ada 3 itu nanti kalau tentang lolosnya ke tahap selanjutnya atau gimana itu dari akumulasi ketiga tes itu atau satu-satu nanti ada sistem jurinya. Iya, jadi kalau sistemnya waktu itu tuh tesnya itu kan di berbagai tempat di daerah. Jadi kita yang hari pertama itu tes, ada 3 tes juga. Hari pertama itu tes bahasa Inggris, SKD, sama TPA. Itu kalau kita lolos, itu nanti akan lanjut ke tes kedua lah. Menentukan kita lolos enggaknya ini ada 2 hal. Yang pertama, ambang batas nilai, dan yang kedua adalah rankingan nasional. Jadi walaupun nilai kita juara 1 di daerah, belum tentu ranking nasional kita itu kan masuk ke dalam lambangnya itu. Jadi nggak ada yang tahu juga itunya bagaimana sistem rankingannya. Tapi itu transparan rankingannya. Jadi ketika kita keluar tes dari ruangan tes, nilai kita sudah langsung muncul gitu. Nah, itu baru nanti kalau lulus lanjut ke tes berikutnya begitu. Jadi kalau tahap selanjutnya itu tes wawancara yang fisik gitu. Iya,
tes wawancara sama tes fisik. Biasanya sih fisik dulu lolos, nanti baru yang terakhir wawancara. Jadi kalau tadi juga katanya kan nasional, jadi harus masuk peringkat nasional dulu, baru habis itu lolos tes fisik, baru tes wawancara ya. Iya, dan uniknya di PKN STAN itu nggak ada istilahnya namanya memenuhi kuota. Misal jadi kuotanya pembukaan tahun ini 200, terus yang layak 180, terus standarnya diturunin untuk nambah 20 lagi itu nggak ada. Jadi kalau misal kuotanya 200, tahun itu yang keterima cuma 180, ya udah 180 aja. Nggak ada penambahan kuota lagi gitu. Jadi 200 nggak menentu itu bakal murni 200 yang bakal penting ya, harus memenuhi standar kan. Iya. Jadi kuliah selama setahun itu cukup padat ya atau gimana? Dan apa ada tantangan tersendiri di STAN itu? Cukup padat tuh, pasti sangat-sangat padat karena biasanya kuliah itu bisa sampai jam 10 malam. Jadi kita kalau bea cukai itu ada kalau di jurusan bea cukai ada apel pagi. Jadi kita jam 6 itu udah setengah 7 itu udah apel. Terus kadang-kadang nanti jam apalagi kalau mau UTS itu jam kuliahnya bisa sampai jam 10 malam. Itu maksimal jam 10 malam. Terus tantangan lainnya apa ya? Paling karena di Jakarta, di Tangerang sih lebih tepatnya, PKN STAN itu ada di Tangerang, di Bintaro. Jadi lingkungannya ya biasalah anak-anak Jaksel kayak gitu, padat pasti. Ini gitu ya, dan berarti kegiatannya dari pagi sampai malam gitu. Iya, jadi ilmunya itu di press untuk 1 tahun ya. Teman-teman bisa bayangin gimana padatnya. Harus pinter-pinter ngatur waktu ya, dan harus banyak istirahat juga. Iya, harus. Tapi kalau dibilang harus pintar-pintar ngatur waktu, ya boleh. Dan nah ini, harus banyak istirahat itu, aku ngalamin tidur itu cuman 2 jam per hari selama hampir sebulan. Karena memang waktu itu kegiatannya bener-bener padat. Jadi nggak sempat tidur gitu ya. Iya, nggak sempat. Juga lebih waktu. Kan soalnya kita dituntut itu nggak cuma sekolah, jadi kita juga sama kayak teman-teman yang lain, karena STAN itu kan sekarang sudah bukan sekolah vokasi tapi sudah jadi politeknik, jadi itu standarnya sudah hampir sama kayak universitas, jadi kita harus memenuhi angka keaktifan mahasiswa buat untuk syarat lulus. Kita harus dulu itu, sekarang sudah ada KKN juga. Kalau KKN-nya anak-anak STAN biasanya sih paling cuma ngajar di SMP atau SMA sih, lebih gampang lah, nggak seribet itu. Jadi selain sekolah harus aktif panitia juga, itu yang susah juga karena eventnya banyak. Ya, berarti nggak cuma belajar tapi juga harus ada kegiatan-kegiatan juga. Iyalah, sama kayak di Loyola. Ada non sekolah set kita di Simus ya, boleh itu. Dan mungkin dari pengalaman kuliah itu ada nggak sih hal yang menarik yang didapetin pertama kalau kan ada di STAN itu, ada nggak sih hal yang menarik selama kuliah STAN? Selama kuliah di STAN yang pasti hal yang menarik pertama culture shock. 1, kita orang Jawa ke Jakarta. 2, teman kita dari seluruh Indonesia. Itu jadi ada yang dari Papua, ada dari Maluku, ada dari Sumatera. Itu banyak banget lah. Jadi benar-benar culture shock yang pertama. Jadi gimana kita menempatkan diri aja. Terus mungkin bagi teman-teman, ini pesan gue aja sih, mungkin bagi teman-teman yang nantinya bisa masuk STAN, akan masuk STAN, itu beda lah sama di Loyola. Loyola itu kekeluargaannya tinggi dan lain-lain. Nah itu kalian di kuliah itu, kalau di pemerintahan ya harus lebih berbesar hati lah gitu. Kalian ya mohon maaf, kita mungkin jadi minoritas kayak gitu teman ya. Jangan berkecil hati, justru kalau kita minoritas itu kita harus lebih bersinar lah istilahnya. Oke, lanjut Kak.
berarti juga harus tetap berjuang ya selama kuliah. Iya. Dan kalau Kak Dani sendiri, apa sih yang menarik selama kuliah di Politeknik Teknologi Nuklir? Kalau dari aku sendiri itu karena aku sekolah uh, di bidang yang jarang banget dibaca itu, kadang waktu ketemu orang atau teman-teman itu semuanya negatif. Jadi kadang udah di mana deh di teknik nuklir pasti baliknya oh belajar bom gitu ya. Ada 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 mandul kan ada banyak kan yang terkena jelek aja sebenarnya banyak manfaat. Oke, berarti karena pandemi ada teman-teman tentang kuliah itu jelas, jadi itu juga jadi tantangan sendiri. Oke, kalau dari Kak Pina sendiri, apa sih yang menarik selama kuliah di NHI Bandung? Nah, mungkin kurang lebih sama kayak yang lain. Cuman kalau misalnya aku kan kuliah event, jadi kayak yang aku belajarin itu buat nyenengin orang lain. Jadi sebenarnya kuliah aku rasanya nggak kayak kuliah, jatuhnya rasanya kayak ya udah main-main aja gitu sih, kurang lebih. Jadi seru ya, nggak cuma kuliah belajar doang, tapi banyak praktek. Hmm. Kalau tadi tentang penetapan kerja, dari sebentar ke Kak Dani, tapi kalau dari Kak Pina sendiri di NHI Bandung itu ada nggak sih ikatan dinas atau penetapan kerja setelah kuliah itu nanti? Kita kan di bawah Kemenpar. Kalau misalnya ikatan dinas dengan Kemenpar itu nggak ada. Cuman dari kampus kita sendiri itu ada kayak namanya karir center. Jadi dia abis kita lulus kita diarahkan bakal kemana itu sesuai dengan prodi kita dan sesuai dengan kemampuan kita. Nah, sebenarnya itu juga karena kalau misalnya di pariwisata sendiri kan kita lebih ke membuat usaha ya, bukan kayak di pemerintahan. Jadi karena itu juga kita nggak ada ikatan dinas sama Kemenparnya sendiri gitu sih. Dari ikatan dinas ya. Kalau dari Kak Nanda ini yang dapat kerja di Freeport itu termasuk yang ikatan dinas atau gimana? Iya, kalau zamanku itu jadi kita waktu tes masuk STAN itu ada yang namanya SKD lah. SKD itu sebenarnya adalah syarat untuk masuk jadi CPNS. Jadi begitu kita sekolah itu kita sebenarnya sudah CPNS, sudah ikatan dinas, sudah diterima sebagai nanti setelah lulus baru istilahnya NIP kita keluar kayak gitu. Lah dulu mungkin teman-teman pernah dengar info apa-apa STAN itu nggak ikatan dinas ya lah, itu dulu bedanya itu tes ikatan dinasnya itu dilakukan setelah lulus dari STAN. Nah kalau yang sekarang itu tesnya ada di depan, jadi ketika kita sekolah kita itu sebenarnya sudah calon PNS begitu. Oke, iya kali. Nah berarti beda-beda ya, meskipun sekolah dari kedinasan, tapi yang ikatan dinas yang di sini tuh cuma dari PKN STAN gitu. Dan itu udah dari awal waktu tes masuk yang SKD. Dan ngomong tentang kuliah juga, gimana sih kesehariannya dulu waktu kuliah? Mungkin dari Kak Dani dulu. Kesehariannya waktu kuliah. Oh, kalau waktu kuliah, karena aku ini D4 itu hampir setiap hari waktu sebelum ada COVID ya, hampir setiap hari itu ngelab. Jadi pagi itu aku punya teori, terus siangnya sampai sore atau bahkan sampai malam itu ngelab. Jadi ya sampai sih udah D4. Soalnya ya tujuannya dari sekolah politeknik ini kan berikan skill juga, hanya skill tapi juga skill lainnya. Oke, berarti pengalaman lab itu yang jadi satu yang menarik juga ya waktu sekolah offline, kuliah offline. Kalau kesehariannya Kak Pinan itu gimana sih waktu dulu, waktu kuliah di NHI Bandung? Nah kalau misalnya kalau di Bandung itu sebenarnya kalau misalnya kita itu kayak
kalau nggak salah tuh SKS-nya lebih dikit daripada kuliah-kuliah biasanya. Makanya kita biasanya sehari itu nggak full kuliah. Jadi paling masuk siang atau dari pagi cuma sampai siang atau gitulah kira-kira. Nah, tapi di luar itu kita juga ada jam praktek. Jam praktek itu bakal masuk untuk ngisi SKS yang kurang tadi. Jadi kita diwajibkan untuk ikut paling nggak sekian sekian jam praktek untuk memenuhi nilai. Nah, praktek-prakteknya itu apa? Itu balik lagi karena kita event, praktek-prakteknya bisa diambil dari event-event kampus atau mungkin bisa diambil dari event-event luar. Untuk event luar itu bisa kita nyari sendiri atau dikasih dari kampus. Jadi kampus juga berperan sebagai agensi kita gitu loh. Nah, itu sih sebenarnya nggak sibuk sih kok kalau di Bandung di NHI. Kalau kalau di PKS tadi katanya sibuk ya, dan keseharian tadi ada dari pagi saya malam juga ya kan? Iya sih pagi Pak. Pagi kan paling apel jam setengah 7 itu sudah apel selesai jam 7. Nah nanti itu tergantung lah kita dapat kelas jam berapa. Ada yang mulai kelas ada yang hari mulai jam 10 sampai malam, ada yang normal dari pagi sampai sore. Jadi satu semester itu kita 24 SKS. Terus kan kita di PKN itu sekolah cuma 2 semester. Semester pertama itu 24 SKS, semester kedua tuh 20 SKS, tapi itu cuman 8 pertemuan lah, 8 pertemuan itu terus langsung UTS, langsung UAS gitu. Terus nanti sisanya ada PKL 1 bulan sebelum lulus. Gitu. Paling kesehariannya itu aja sih. Paling pagi apel, terus kuliah, habis kuliah nanti masih kalau aku masih ada basket gitu. Nah, uniknya kalau di STAN itu kita bisa ketemu sama yang sudah pegawai gitu. Jadi kita yang masih mahasiswa kita tuh bisa berhubungan sama orang-orang yang sudah ada di KPP pajak yang ada di STAN. Terus kita bisa berhubungan sama bea cukai dan dosen-dosennya itu banyak pegawai aktif pajak atau bea cukai atau maupun ada akuntansi. Jadi pengajarnya pengajar praktisi, nggak cuma yang dosen-dosen teori aja. Jadi bisa tanya-tanya pertanyaan tentang di lapangannya gimana gitu ya, sama Iya, pegawai-pegawai yang oke. Dan mungkin karena udah cukup banyak juga kita tanya-tanya di sore hari ini, dari terakhir dari aku, boleh nggak dari Kak Nanda, Kak Dani, sama Kak Winan kasih tips dan trik buat masuk ke sekolah kedinasannya masing-masing? Mungkin dari Kak Winan dulu, boleh tips and trick. Oke, kalau misalnya dari aku tips and trick buat masuk Poltekpar NHI Bandung itu banyak-banyak baca aja, terutama baca-baca tentang Indonesia, pariwisata segala macam. Terus yang kedua kuatin di bahasa Inggris. Terus yang ketiga kayak dari Nanda tadi bilang non sekolahnya Servitaya di Simus. Jadi jangan fokus buat sekolah aja, fokus juga buat kehidupan yang lain. Kurang lebih gitu sih kalau dari aku. Oke, thank you. Kalau dari Kak Nanda? Kalau aku sih yang pertama pasti belajar. Yang pasti kita berusaha dulu belajar dari soal-soal, latihan. Pokoknya banyakin latihan kalau masuk PKN STAN itu cuma kita perlu banyak-banyak latihan lah. Banyak-banyak latihan. Kalau gagal di tahun pertama masih ada kesempatan biasanya 3 kali sampai umur kalian 21 tahun. Jadi sebelum kalian 21 tahun itu masih bisa daftar di PKN STAN. Jadi masih bisa 3 kali percobaan. Kalian belajar, jangan lupa doa ya. Minta restu orang tua. Terus itu penting banget itu belajar doa sama minta restu orang tua, karena apapun yang kita lakukan itu tanpa restu orang tua sama berkat Tuhan itu susah lah. Jadi tolong bener-bener berjuang lah gitu. Kalian pasti bisa masuk di Loyola. Nanti kalau kalian udah masuk di Loyola udah masuk di perguruan tinggi kedinasan, kadang-kadang sampai emang anak Loyola kesini tuh, tapi itu nanti kalian kalau udah lulus menjadi suatu kebanggaan tersendiri deh. Ya, thank you Kak Nanda. Berarti gak cuma belajar, tapi juga jangan lupa minta doa restu orang tua dan
doa juga ke Tuhan ya, biar Iya, semuanya pasti lah. lancar kan. Ya, kalau dari Kak Dani, ada tips and trick buat masuk ke Politeknik Teknologi Nuklirnya? Kalau dari aku kesannya kayak kalau bisa dianggap itu malah kalau kita sekolah kedokteran itu kebalikan sama orang-orang yang sekolah SMA SMA itu kan kita SMA Loyola itu bebas, katanya nggak begitu ketat, nggak pakai seragam. Nah, setelah kuliah itu malah kebalikannya, jadi aku pakai seragam, makan rapi, menjaga attitude banget lah. Itu harus adaptasi lagi, harus adaptasi. Itu kalau sebenarnya dari Loyola masuk data itu kayak jarang uh, alumni KFL yang masuk ke dinas. Jadi mungkin juga kadang dipandang sebelah mata. Jadi untuk KKL lainnya jangan minder lah, jangan malu, kan tujuannya juga bagus juga kan, sama-sama belajar dan yang baru. Kalau untuk masuknya sih terutama untuk kayak pekerjaan teorinya sih nggak sulit banget sih kan. Malah kalau menurutku waktu belajar di sekolah yang lebih sulit daripada waktu kuliah sih. Cuma kan kita banyak berjuang aja, banyak belajar terus. Oke, siap. Thank you Kak Dani. Dan mungkin ada kata-kata yang mau disampaikan lagi dari generasi kita. Ucapan semangat mungkin buat KKL yang pengen masuk ke sekolah kedinasannya masing atau satu dan beberapa hal, sepatah dua patah kata. Dari siapa aja boleh, Kak Pinan mungkin. Nambahin dikit buat teman-teman KKL yang masih bingung mau kuliah di mana atau mau kuliah apa. Kuliah kedinasan tuh opsi yang bagus, selain pertama murah, yang kedua terarah, yang ketiga untuk masuk industri ada jalannya. Jadi kalau yang emang pengen habis kuliah tahu kerja di mana, silakan, banyak pilihan sekolah-sekolah kedinasan yang ada. Nah gitu sih kurang lebih, silakan kalau ada yang mau nambahin. Oh iya, nambahin Kak Pinan, di start sekarang lagi dibangun asrama, dan semuanya nanti yang daftar program D4 itu istilahnya cuma bawa diri aja, bener-bener bawa diri. Nanti udah ada asrama, terus tempat tinggal, makanan kayaknya masih ada, dan uang saku mungkin masih ada. Itu baru wacana kemarin, semoga sih sudah ada, sudah tersedia tahun ini. Kalaupun nggak ada, sekolah full gratis, udah dibilang Kak Pinan, sekolah full gratis, biaya itu cuma biaya hidup aja kalian sehari-hari. Ya. Terus pokoknya tetap semangat. Kalau pesanku, kalau memes itu PNS adalah mantu idaman orang tua, jadi jangan lupa daftar PKS-an. Ya, oke. Kalau dari Kak Dani sendiri? Nah, kalau dari aku, karena masih jarang banget nih alumni Loyola yang pelatih kedokteran, aku buat kayaknya coba deh, kayak di Indonesia tuh banyak banget sekolah kedokteran, kayak STIN, STIS, yang masih angkat dengan aja AKL untuk kedokteran aja tuh, biar spirit Ignatian tuh menyebar ke seluruh kedokteran. Oke, thank you. Jadi dari live hari ini juga bisa membahas alasan juga belum bertahan langsung kedinasan, mungkin yang sebelumnya belum tahu atau belum kepikiran bisa juga dicari-cari tahu. Dan jadi aku sendiri juga memang alasan banget jadi Kak Pinan, Kak Anda, dan juga bisa hari ini. Oke, thank you. Mungkin berakhir sudah KKL Live Sharing episode keempat pada sore hari ini. Thank you buat Adani, Kak Nanda, dan Kak Pinan yang udah nyempetin waktunya buat sharing sama kita di Jelas pada sore hari ini. Dan mungkin sekian dulu Share Live KKL Sharing episode keempat. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah, thank you. Thank you. Thank you, dadah, hati-hati.